Jadi beberapa waktu lalu aku tuh bikin video short tentang Uma Musume. Dan di video itu aku tuh ngomong kalau misalkan Uma Musume itu berasal dari game fan service. Dan ternyata banyak orang yang nggak terima, banyak orang yang nggak suka. Alasan mereka nggak suka ya karena mereka nggak ngerti apa itu fan service. Jadi gini, fan service itu secara luas adalah segala hal dalam game atau film yang ada untuk menyenangkan penggemar atau penonton. Dan segala hal itu ya segala hal, bahkan story pun kalau story tersebut dibuat untuk menyenangkan penggemar yaitu fan service. Ya contohnya mungkin dalam story ya, story itu misalkan ada karakter cameo, karakter yang muncul, itu adalah fan service. Contoh lainnya ada dalam film Spider-Man No Way Home yang merekrut atau masukin ke karakter Spider-Man dari Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Itu tuh meskipun story ya itu tuh fan service karena hal tersebut itu ada untuk menyenangkan penggemar dan itu adalah fan service. Lalu visual pun bahkan itu adalah fan service. Visual ufotable yang kita agung-agungkan karena flashy dan bagus, itu tuh fan service karena itu bikin kita itu merasa senang, bikin kita tuh merasa terpukau dengan melihat visualnya. Itu tuh juga fan service. Bahkan musik pun fan service. Kayak misalkan ada sebuah anime yang nge-guide Yorushika, yang nge-guide kayak YOASOBI untuk menarik penggemar YOASOBI nonton animenya, itu tuh fan service. Bahkan seiyu pun fan service dengan menggait seiyu populer kayak Hanazawa Kana, Tomatsu Haruka, atau bahkan mungkin Pyro's Eye. Itu adalah sebuah fan service. Kayak fan service itu segala hal yang ada untuk menyenangkan penggemar, itu tuh fan service. Dan memang orang Indonesia berpikir kalau fan service itu bersangkutan dengan hal-hal yang sensual, hal-hal yang dewasa, hal-hal yang 18+. Memang aku mengerti hal itu terjadi karena memang hal-hal yang sensual, hal-hal dewasa, hal-hal 18+ itu memang fan service dan itu bikin orang-orang berpikir bahwa fan service itu pasti negatif, pasti sensual, yang padahal enggak. Banyak sekali fan service yang positif, bahkan mungkin lebih banyak fan service yang positif. Memang segala hal yang sensual itu fan service, tapi tidak semua fan service itu adalah hal yang sensual. Tidak semua fan service itu negatif, banyak sekali fan service yang positif. Cameo itu fan service, visual itu fan service, musik itu fan service, seiyu itu fan service, desain karakter itu fan service, dan Uma Musume secara game dan secara animenya itu tuh penuh akan fan service. Kayak karakter-karakter Uma Musume itu fan service banget, walaupun tidak sensual, tapi mereka tuh ya atraktif. Mereka itu dibuat untuk disukai oleh player dan penonton. Makanya desain karakter di Uma Musume itu cakep-cakep, cantik-cantik. Kayak Simboli Rudolph cantik banget, Fujima Samar cakep banget itu. Itu kayak bahkan Special Week pun yang naif banget pun itu dibuat untuk disukai oleh para penggemar. Dan desain karakter itu fan service loh. Desain karakter itu fan service, makanya Uma Musume itu ya banyak yang suka karena desain karakternya itu fan service. Bahkan segala game gacha anime di dunia ini itulah game fan service. Game gacha anime itu adalah game fan service. Semua game gacha anime di dunia ini kayak Uma Musume, Fate Grand Order, Arc Knight, Azure Lane bahkan, atau mungkin game Hoyover kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Web. Semua itu game fan service. Semua itu game fan service. Mereka itu membuat karakter mereka seatraktif mungkin. Mereka itu mendesain karakter mereka untuk disukai para player. Dan mereka tuh mendesain karakter mereka secantik mungkin, seatraktif mungkin, sekeren mungkin, agar menyenangkan player, agar membuat player tuh suka, agar membuat player itu gacak karakter tersebut. Walaupun skill mereka jelek misalkan, walaupun mereka susah untuk digunakan, tapi kalau misalkan desainnya karakter, desainnya bagus, para player pasti akan suka, akan ingin untuk menggacha tersebut. Dan hal itu ada untuk menyenangkan player, dan hal itu juga segala karakter itu adalah fan service. Karakter untuk digacha adalah karakter fan service. Meskipun karakternya sopan, itu tetap aja karakter fan service karena karakternya ada untuk disukai. Karakternya ada untuk menyenangkan penggemar. Contohnya mungkin yang paling terkenal adalah Firefly. Firefly di dalam Honkai Star Rail ya. Firefly itu dia sopan banget loh karakternya. Dia tidak sensual, dia ukurannya kecil, normal medium, dia cuma pakai rok mini. Dia bahkan
kebanyakan itu ketika fight dia jadi robot gitu. Dan orang-orang suka banget, suka ketika ada karakter yang cakep, cewek yang polos, yang terlihat polos dan juga cantik, tapi ternyata dia itu berubah menjadi robot, berubah menjadi Kamen Rider. Orang-orang suka, dan makanya orang-orang itu jadi gacha Firefly karena mereka terhook oleh fanservice dari Firefly. Dan itu fanservice Firefly adalah fanservice yang positif loh, itu bukan fanservice yang negatif. Jadi saya itu hanya ingin meluruskan bahwa tidak semua fanservice itu negatif, tidak semua fanservice itu 18+, tidak semua fanservice itu sensual. Kebanyakan fanservice itu justru positif. Desain karakter itu adalah fanservice dan itu positif. Musik itu ya fanservice juga dan itu positif. Visual upotable yang plesi-plesi itu tuh positif dan itu adalah fanservice. Seiyu bahkan juga adalah fanservice dan itu positif. Jadi bahkan fanservice negatif itu sedikit loh. Tapi memang semua hal yang negatif adalah fanservice. Tapi tidak semua fanservice itu negatif, bahkan lebih banyak yang positif. Dan hanya itu dia yang saya ingin sampaikan, bahwa ya orang Indonesia itu masih berpikir bahwa fanservice itu negatif, yang padahal enggak semua fanservice itu negatif. Lebih banyak fanservice yang positif. Bahkan desain karakter yang sesopan mungkin pun, kayak Firefly yang sopan banget pun, itu udah fanservice karena cakep banget dan semua orang suka dengan desain karakter dari Firefly. Dan itu aja dari saya. Terima kasih. Adios.